Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang FR asli CPNS 2021 ya teman-teman. Dan di sini di video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang saya dapatkan dari teman-teman kita yang sudah tes di hari-hari yang lalu. Jadi kemarin saya membuat sebuah polling di Instagram ya. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram @lessoneducation, silahkan bisa follow dulu ya, education. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuatkan polling dan mereka banyak yang mengirimkan soal itu tentang TWK ya. Kemudian saya pilih beberapa soal ya, walaupun soal mereka tidak lengkap tapi saya coba carikan ya. Saya buatkan dan saya carikan dari berbagai sumber sehingga saya mendapatkan beberapa soal yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kalau FR dari mereka itu benar ya, ini akan menjadi video yang sangat berharga bagi teman-teman yang belum tes. Oke ya teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, video-video yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk, saya sarankan juga teman-teman yang belum tes, silahkan bisa mendaftar di Sobat CPNS. Caranya teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini, kemudian isi identitas ya. Di sini hanya membayar 65.000 itu bisa digunakan dalam 1 tahun. Isinya di Sobat CPNS itu apa? Isinya adalah materi-materi, kemudian soal-soal tryout, simulasi tryout yang tentu saja soal-soal tersebut selalu diupdate ya teman-teman. Jadi sesuai dengan FR yang sudah beredar seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut saja ke soal yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas, ini berbicara tentang Undang-Undang Dasar. Tapi di sini nanti yang ditanyakan adalah bukan pasalnya, bukan Undang-Undang Dasarnya. Nah, ini kemarin ada yang mendapatkan soal seperti ini. Sekarang coba kita bahas ya. Kita baca dulu soalnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentukannya yang dikenal pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kalinya setelahnya. Ya, sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, ya, batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Nah, setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, salah satu bagian dan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah? Nah, ini yang ditanyakan seperti itu. Narasinya panjang sekali teman-teman, tapi yang ditanyakan bukan pasal, yang ditanyakan bukan isi undang-undangnya, tapi mengapa ya, pertanyaannya mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dirubah. Nah, pilihan gandanya A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945, mengandung tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dan jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah, maka sama saja akan mengubah seluruh konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesepakatan pendiri bangsa Indonesia yang pengorbanan dan pembentukannya harus dihargai dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung unsur-unsur yang penting yang menjadi pedoman serta harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Oke, teman-teman, kalau mau menjawab dulu untuk soal nomor 1 silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya, teman-teman. Ya, jadi di sini dari pilihan ganda A, B, C, D, E itu hampir sama semuanya. Dan mungkin tipis-tipis ya, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti akan ada perbedaan pendapat. Mungkin dari kunci jawaban dan mungkin dari pendapat dari teman-teman sendiri. Ya, kira-kira teman-teman jawabannya apa untuk soal nomor 1? Ya, jadi untuk soal nomor 1 kita bahas ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini bagian dan materi pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mengandung tujuan negara dan dasar negara yang harus dipertahankan. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Ya, di sini di kunci jawaban kita itu kita memiliki kata kuncinya adalah memuat tujuan negara, ya, dannya double ya ini ya. Tujuan negara dan dasar negara. Ya, artinya kenapa tidak bisa dirubah? Yaitu kuncinya. Di sana ada tujuan negara, di sana ada dasar negara yang harus dipertahankan. Seperti itu. Jadi kalau diubah gimana? Ya, artinya tujuan negara akan berubah, dasar negara akan berubah. Maka itu akan termasuk mengubah semuanya. Kalau dasarnya dirubah, tujuannya dirubah, itu akan mengubah semuanya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau yang B mendasari pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang ya dirubah, maka saya mengubah seluruh konstitusi hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi yang dirubah itu bukan hanya konstitusi hukum, ini tidak salah ya teman-teman ya. Jadi yang dirubah itu tidak hanya konstitusi hukum tapi semuanya dari dasarnya itu berubah semuanya, teman-teman. Ini kemungkinan benar, cuman di sini belum begitu lengkap. Lebih lengkapnya adalah yang A. Kemudian kita cek yang pembahasan yang C. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesepakatan pendiri bangsa, ini benar. Ya, pengorbanan dan pembutangannya harus dihargai. Nah, ini memang harus dihargai. Tapi ini bukan alasan kenapa pembukaan tidak diubah seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita harus menghargai ya, menghormati itu kesepakatan pendiri bangsa yaitu di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di sini belum sempurna menjawab apa yang ditanyakan ya, maka yang C bukan, yang B tadi juga bukan. Kalau yang D bagaimana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung unsur-unsur penting yang menjadi pedoman. Ya, ini menjadi pedoman serta harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini juga tidak salah sebenarnya, teman-teman. Tapi ini bukan alasan mengapa pembukaan tidak dapat diubah. Nah, kemudian yang E, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal. Nah, ini benar ya. Dan merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga benar, teman-teman. Tapi ini bukan menjadi alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Ya, yang paling tepat, yang paling lengkap itu adalah yang A. Karena ini tadi mengandung tujuan dan dasar negara yang harus dipertahankan. Oke, berarti soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, benar atau salah untuk soal nomor 1? Nanti ada beberapa soal, teman-teman silahkan nanti tuliskan benar berapa, salah berapa ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang, kita masuk ke soal nomor 2. Ya, jadi di sini nanti ada soal yang panjang, ada soal yang pendek seperti itu ya. Intinya di sini tidak menghafal Undang-Undang Dasar pasal berapa, ayat berapa itu tidak. Jadi di sini lebih ke latar belakang ya, itu dari ini saya dapatkan dari informasi teman-teman kita yang sudah tes. Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 2 saya baca dulu ya. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari uraian tersebut, apa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk? Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi mungkin ada soal yang narasinya itu terkait dengan apa yang ditanyakan. Nah, kalau di sini soalnya seperti ini, ya mau tidak mau kita mungkin sekilas harus membaca narasi soalnya seperti itu. Walaupun yang ditanyakan itu adalah bukan pasalnya, bukan isi pasalnya, tapi alasan kenapa Mahkamah Konstitusi itu dibentuk. Oke, pilihan gandanya saya bacakan ya teman-teman ya. A. Konstitusionalisme memiliki prinsip bahwa undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal apapun. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar yang telah disepakati. B. Dalam konstitusionalisme, hukum dibutuhkan adanya lembaga yang dapat menjadi pedoman atas aturan hukum yang lain agar segala aktivitas masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat diatur dengan baik. C. Prinsip konstitusionalisme harus terdapat hukum tertinggi yang dapat mengatur undang-undang di bawahnya sehingga tidak dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Maksudnya ini sehingga dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman. D. Prinsip konstitusionalisme hukum yang bertujuan agar ada lembaga khusus yang menjaga keaslian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. E. Konstitusionalisme memiliki prinsip bahwa harus ada lembaga yang ditakuti oleh lembaga lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kemurnian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. Oke teman-teman, kalau mau menjawab soal ini dulu silakan dijawab teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Jadi pilihan ganda dari A sampai E itu hampir sama semuanya ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman salah atau benar nanti dihitung ya. Oke, jadi kita bahas sekarang. Oke, jadi pembahasannya adalah seperti ini. Ya, jadi implikasi ya dari dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam negara hukum itu harus dijaga paham konstitusionalismenya, yaitu tidak boleh ya ini untuk menjaga adanya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Poin yang pertama, jadi UUD 1945 harus dijaga supaya tidak ada aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian atau keaslian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oke, berarti jawabannya yang mana teman-teman yang paling tepat? Yaitu adalah yang D. Oke, berarti soal nomor 2 itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini agak pendek teman-teman ya. Hanya 4 baris ya. Hanya 4 baris ya teman-teman ya. Nomor 3, pada masa saat ini merupakan tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Oke ya. Jadi prinsip sila kelima ya, di sini sila kelima itu adalah keadilan di segala bidang teman-teman, di mana seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan perlakuan yang adil, baik itu dalam hal hukum ya, kemudian hal ekonomi, sosial,
budaya, ya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat itu dapat terwujud. Kata kunci sila kelima ya, keadilan ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang E. Oke, kita lanjut teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jaminan perlindungan hak kebebasan menyampaikan pendapat ini diatur secara umum dalam 2 peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, perlindungan kebebasan berpendapat diatur secara spesifik dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masyarakat madani juga mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya, namun harus tetap bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu apa? Oke, silahkan teman-teman bisa dijawab dulu. Pilihan gandanya adalah A. Kebebasan yang dimiliki seseorang harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, adat maupun hukum. B. Seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. C. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. D. Seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain yang ia senangi. E. Seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memikirkan resiko. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi seseorang ya teman-teman ya, itu berhak mengeluarkan pendapatnya, namun harus tetap pada norma yang berlaku ya, bukan tanpa adanya pembatasan ya, harus sesuai dengan norma yang berlaku teman-teman. Maka di sini jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A, yaitu kebebasan yang dimiliki seseorang itu harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain. Jadi harus menghargai pendapat orang lain serta sesuai dengan nilai kesusilaan, adat maupun hukum. Nah, ini harus sesuai dengan norma yang berlaku, teman-teman. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Soal yang terakhir ya mungkin ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman bisa dituliskan salah berapa. Sikap cinta tanah air harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air itu bisa didefinisikan sebagai cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan kesetiaan terhadap bangsa. Salah satu perwujudan sikap cinta kepada bangsa Indonesia sendiri ditandai dengan A. Menolak segala bentuk barang asing atau impor. B. Menerima saran dan kritik dari negara lain. C. Selektif dalam menggunakan barang ekspor. D. Mau mengatakan kekurangan karya bangsa. E. Mencintai produk dalam negeri. Nah, ini hampir semua jawaban sama teman-teman. Silakan teman-teman dijawab dulu untuk soal nomor 5. Di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan langsung membahasnya. Oke, jadi di sini sikap ya cinta kepada bangsa Indonesia itu ditandai dengan mencintai produk dalam negeri ya. Ini kebanyakan sih ini ya, produk dalam negeri sebagai wujud patriotisme terhadap bangsa teman-teman ya. Jadi di sini mungkin semuanya baik ya teman-teman ya. Menolak segala bentuk barang asing atau impor. Nah, ini berlebihan untuk yang A teman-teman. Untuk yang B, menerima saran dan kritik. Nah, ini benar, cuman di sini adalah bukan perwujudan sikap nyata cinta kepada bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak hanya perwujudan sikap cinta kepada bangsa saja teman-teman. Jadi kapanpun dimanapun kita harus menerima saran dan kritik seperti itu. Kemudian yang C, selektif dalam menggunakan barang ekspor ya, selektif. Artinya kita mengkonsumsi tapi harus selektif. Nah, ini belum maksimal juga teman-teman. Jadi A, B, C bukan ya teman-teman. D, mau mengatakan kekurangan karya bangsa. Nah, ini tidak fokus kepada sikap cinta kepada bangsa Indonesia. Yang D juga salah. Maka yang paling tepat adalah tindakan aktif ya. Yang paling tepat itu adalah yang E teman-teman ya. Yaitu mencintai produksi dalam negeri. Itu adalah perwujudan cinta kepada bangsa Indonesia sendiri. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja karena sudah terlalu panjang video kita.
Sudah 20 menit ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau request silahkan request saja, kirimkan soalnya. Tapi tidak semua soal kita bahas. Ya, jadi kemarin minta banyak yang membahas TWK. Kemudian beberapa teman-teman kita yang sudah tes itu mengirimkan soal-soal yang menyerupai seperti ini. Ya, kemudian saya cari sumbernya, kemudian ketemu ya ada soal-soalnya bentuknya adalah setipe dengan soal-soal yang kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan juga kasih komentar. Setelah ini kita akan membahas video apa lagi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.